Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Cerita ini berawal saat Putri pulang ke Bandung akhir pekan. Ia pulang naik kereta api tepat pukul 8 malam. Putri sudah sampai stasiun pukul 7, meski jadwal keberangkatannya masih sejam lagi. Ketika menunggu, ia main HP dan sesekali mengamati sekitar. Rame sih malam itu. Ternyata di seberangnya ada perempuan berbaju putih. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan orang sini. Karena tampak asing. Kereta datang tepat waktu. Putri segera naik. Ketika kereta jalan, tampak si perempuan berbaju putih di seberang tadi tersenyum kepadanya. Dia kemudian masuk ke gerbong 3 nomor 13D. Di situ ia merasa aneh karena gerbongnya cukup sepi. Tak biasanya kereta sesepi ini. Mana ada sih kereta sepi? Biasanya ramai orang pulang kantor dengan membawa tas maupun koper. Di gerbong cuma dia sendiri saat kereta berangkat. Tentu ini hal aneh yang bikin dia curiga. Setelah 45 menit berjalan, kereta lalu berhenti di stasiun. Kemudian banyak orang masuk. Dan anehnya lagi, mereka semua diam membisu. Emang gini ya kalau di kereta? Pasti kan pada sibuk ya cari nomor kursi. Udahlah. Putri lalu menuju ke toilet 20 menit kemudian. Namun lampu di toilet malah mati. Saat sedang di dalam toilet, tiba-tiba lampunya mati. Ia lalu segera keluar toilet dan bertemu kondektur. Pastinya protes kenapa lampunya mati. Anehnya, kondekturnya hanya diam saja. Tampak ia menunduk dan mukanya pucat. Lalu Putri kembali ke tempat duduknya. Awalnya, ia duduk sendirian. Tapi ternyata ada perempuan berbaju putih duduk di sebelahnya. Selain itu, tampak penumpang lainnya diam saja. Padahal gerbong sudah penuh. Aneh. Baru kali ini aku naik kereta sesepi ini padahal banyak orang. Putri lalu bertanya ke perempuan yang duduk di sampingnya. Ia menanyakan si perempuan turun di mana. Namun si perempuan itu cuma diam dan memberikan isyarat jari telunjuk kanan di depan bibirnya. Putri pun diam. Ketika akan menuju gerbong makanan, kakinya terasa sangat berat. Ternyata ia sedang mengalami fenomena aneh. Putri segera menuju ke gerbong makanan karena ia lapar. Namun kakinya terasa berat ketika melangkah. Sepanjang lorong, ia memperhatikan orang-orang di gerbong. Ini sangat aneh karena betul-betul sunyi sekali. Kakinya terasa berat sewaktu melangkah. Tapi mungkin ia berpikir kakinya pegal. Sesampainya di gerbong makanan, Putri melihat banyak orang sedang di sana. Saat itu kondektur menanyakan ia duduk di mana. Lalu Putri menjawab nomor duduknya. Kondektur heran karena sejak berangkat tadi kursi itu kosong dan tidak ada yang duduk. Putri pun ngotot. Ia benar duduk di sana. Ia juga bercerita ketemu kondektur lain di depan toilet. Sontak kondektur tersebut kaget karena cuma dia yang bertugas malam itu.
Kondektur pun minta Putri menceritakan ulang kisahnya sampai di situ. Setelah Putri bercerita, kondektur segera mengeluarkan 2 botol minuman yang telah dibacakan doa dan secari kertas. Kondektur meminta kertasnya dibaca saat sampai di rumah. Ia pun mengantar Putri kembali ke gerbongnya. Dan Putri pun kaget karena di gerbong tersebut ramai orang dan yang duduk di sampingnya adalah bapak-bapak. Dan ia baru ingat bahwa perempuan yang duduk tadi adalah perempuan yang ia lihat di stasiun. Hah? Gimana bisa dia ikut? Bukannya tadi senyum ya? Dan dia di luar gerbong. Sesampainya di Bandung, kertas dari kondektur pun dibuka di rumah dan isinya seperti ini. Mbak, mohon jangan panik setelah membaca kertas ini. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak tadi masuk di gerbong khusus selain gerbong nyata. Mbak salah masuk gerbong. Mungkin karena nomor gerbong dan tempat duduk yang Mbak duduki sama dengan wanita yang duduk di sebelah Mbak yang tadi Mbak ceritakan pada saya. Seharusnya Mbak tidak masuk ke gerbong itu. Tetapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Sepertinya wanita yang di samping Mbak tadi yang menolong Mbak agar tidak terjebak di sana. Tadi di kaki Mbak ada yang menggantung. Mungkin Mbak merasa kaki Mbak terasa berat. Maka dari itu saya beri 2 kali minuman untuk Mbak supaya benar-benar tidak ada yang ikut sampai di rumah. Mohon maaf Mbak, setelah membaca surat ini, saya minta untuk dibakar saja suratnya. Terima kasih Mbak, semoga Mbak selalu sehat. Salam sayang dari kondektur. Jadi tadi aku di gerbong yang bukan manusia. Lalu tadi siapa?